Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sanatun Haria, NIM 200202056. Di sini saya akan menjelaskan tentang double linguist non-circular dengan head. Sebelumnya, buka aplikasi DevC++, lalu New Search File atau CTRL plus N. Di sini file header yang akan saya gunakan ada dua, yaitu include Yoastream. Kegunaannya adalah untuk menampilkan check-in, check-out. Yang kedua ada include chonio.h. Fungsinya untuk menampilkan get, kc, dan lain-lain. Setelah itu, untuk memanggil fungsi atau namespace yang terkait agar berkaitan dengan std, maka kita ketikkan using namespace std. Jangan lupa titik koma untuk mengakhiri setiap perintah. Selanjutnya, kita buat deklarasi node. Di mana node struct node itu memiliki elemen berupa data yang bertipe integer, ada juga pointer next untuk mengacu ke node selanjutnya, dan pointer ref untuk mengacu ke node sebelumnya. Dapat kita ketikkan tipe def struct node kurung kural buka untuk membuka deklarasi. Selanjutnya int data titik koma lalu node bintang untuk menunjukkan bahwa next adalah pointer titik koma lalu node bintang bref titik koma. Setelah itu ketik node head, karena di sini saya menggunakan head. Setelah itu void initial. Fungsi void initial ini sebagai pemberi nilai awal. Selanjutnya ada empty. Fungsinya yaitu untuk
untuk mengecek kosong tidaknya linked list. Selanjutnya ada void insert d. Di sini saya menggunakan parameter d yang bertipe integer. Fungsi dari insert d itu sendiri adalah untuk menambahkan data di depan. Selanjutnya, kebalikan dari void insert d ada void insert d. Di sini saya juga menggunakan parameter d yang bertipe integer, dan fungsi dari insert d itu untuk menambahkan data di belakang. Setelah itu ada void printl. Fungsinya untuk menampilkan data yang telah dimasukkan. Setelah itu ada void hapus d. Maaf, ini ada kurang. Hapus d. Titik koma. Fungsinya untuk menghapus data di depan. Selanjutnya ada void hapus belakang. Fungsinya kebalikan dari hapus d, yaitu untuk menghapus data di belakang. Setelah itu kita langsung beri nama dlnc.h. Karena sudah ada, maka akan ditambahkan UAS. Selanjutnya buka source file lagi atau ctrl+n. Lalu karena di sini saya dibagi menjadi 3, maka untuk mengambil data sebelumnya dari data yang sudah disimpan di uas dlnc.h, maka ketik include tanda petik uas dlnc.h. Setelah itu void initial titik koma. Void initial ini fungsi inisialisasi yang menunjukkan bahwa linked list masih kosong. Biasanya ini di awal-awal. Setelah itu buka kurung kurawa untuk membuka deklarasi. Karena di sini dengan menggunakan head, maka di awal head harus sama dengan null. Titik koma. Enter. Setelah itu in lmt
InLNT ini fungsinya untuk mengetahui kosong tidaknya linked list. Titik koma. Setelah itu menggunakan kondisi jika head sama dengan null, maka return 1. Arti dari return 1 ini sendiri artinya true, maka linked list kosong. Else, jika tidak sama dengan null, maka return 0. Artinya false, maka linked list terisi. Setelah itu void insert D kita beri nama dulu ya sekalian, uas dlnc dot cpp. In buka. Di sini mulai untuk pembuatan node. Baru sama dengan new node titik koma. Artinya baru sebagai new node. Setelah itu baru panah data sama dengan D. Artinya pemberian nilai terhadap data disimpan pada parameter D. Setelah itu baru next sama dengan null titik koma. Artinya pointer next dari baru diarahkan ke null. Setelah itu baru sama dengan null. Artinya pointer ref dari baru diarahkan ke null. Setelah itu membuat kondisi jika
lmt sama dengan 1, atau artinya jika linguis kosong, maka head dari pointer next, maka pointer next dan ref dari head diarahkan ke 0. Kita arahkan dulu head ke baru, jadi koma, setelah itu head pointer next sama dengan 0. Setelah itu head ref sama dengan 0. Jangan lupa untuk kurungnya ya. Setelah itu else atau jika linguis terisi, maka baru pointer next sama dengan head. Artinya pointer next dari baru diarahkan ke head, atau head harus selalu di depan. Setelah itu head dengan pointer ref sama dengan baru, artinya pointer ref dari head akan diarahkan ke baru, yaitu head sama dengan baru. Kesimpulannya, jika linguis terisi, maka prinsipnya data baru akan menunjuk head dan head akan menunjuk ke data baru, sehingga head akan selalu di depan. Setelah itu buat void insert D in D. Artinya menambah data di belakang. Nah, pada menambah data di belakang ini akan dibutuhkan satu pointer untuk membantu mengetahui node terakhir. Dan di sini kita membutuhkan pointer temp.
buka kurung Kurawa, lalu node dari pointer baru akan diarahkan ke new node titik koma. Oh ya, ini jangan lupa titik koma untuk mengakhiri di setiap perintah. Setelah itu kita buat pointer baru, yaitu pointer temp, sama seperti di atas. Kita langsung copy saja ya. Setelah itu membuat kondisi jika lmt sama dengan 1, atau yang artinya jika ini kosong, maka seperti di atas. L atau jika ini berisi, maka temp diarahkan ke head titik koma. Setelah itu will temp lalu pointer next tidak sama dengan 0. Setelah itu temp sama dengan temp sama dengan temp pointer next titik koma. Ini artinya untuk menggeser hingga node terakhir. Setelah itu kita cek dengan temp lalu next sama dengan baru. Setelah itu baru dengan pointer ref diarahkan ke temp. Jangan lupa titik koma.
Selanjutnya ada perintah untuk menampilkan data menggunakan pipe printer. Kita buat nodenya dulu, dimana pointer temp diarahkan ke head. Setelah itu kita buat kondisi jika link listnya terisi. Maka temp tidak sama dengan 0. Setelah itu kita checkout temp titik koma. Checkout ini untuk mengoutput data pada setiap node. Setelah itu untuk mengeceknya kita bisa menggunakan rumus temp sama dengan temp lalu next titik koma. Setelah itu else, artinya jika link list kosong maka checkout list kosong titik koma. Selanjutnya ada perintah untuk menghapus data di depan, yaitu menggunakan void hapus d. Kondisinya jika link list tidak kosong maka membuat keadaan lagi jika headnya tidak sama dengan 0. Setelah itu buat node menggunakan pointer hapus diarahkan ke head. Dan untuk menggeser head hingga akhir kita menggunakan rumus head sama dengan head lalu next titik koma. Ini tadi untuk menggeser head hingga akhir atau maksudnya berhenti. Setelah itu head pointer grab sama dengan 0. Jika setelah digeser lalu berhenti berarti sudah menemukan headnya, maka langsung delete
untuk menghapus titik koma. Selanjutnya else, atau jika terisi hanya satu data, maka langsung diarahkan ke null dengan rumus sama dengan null titik koma. Setelah itu kita buat lagi else, artinya jika kosong maka kita bisa langsung cout list kosong titik koma. Selanjutnya perintah untuk menghapus data di belakang. Di sini kita menggunakan void hapus b. Setelah itu seperti tadi kita kopas aja dulu sini ya, kopas. Setelah itu ini juga buat nodenya juga sama, kemudian di sini kita menggunakan while karena hanya menggunakan while hapus next tidak sama dengan null. Setelah itu kita buat rumus untuk menggesernya, yaitu hapus sama dengan hapus tanda panah next titik koma. Ini tadi untuk menggeser head hingga akhir atau berhenti sampai data yang di belakang. Setelah itu hapus pointer next, pointer grab, lalu next. Setelah itu diarahkan ke nol titik koma, dan selanjutnya langsung delete hapus titik koma. Sama seperti tadi, ini jika kita copy saja ya. Ini jika kita isi hanya satu data, dan ini jika kosong. Selanjutnya untuk penghapusan semua data, perintah untuk penghapusan semua data. Di sini kita menggunakan void clear. Setelah itu kita menggunakan dua pointer lain, yaitu ada pointer bantu dan ada juga
pointer hapus, titik koma. Sebelumnya bantu akan diarahkan ke head. Selanjutnya ada jika link list terisi lebih dari 1, maka kita menggunakan while, lalu bantu tidak sama dengan 0. Setelah itu kita arahkan hapus ke bantu, lalu bantu sama dengan bantu ini digunakan ke internet untuk mengeceknya. Setelah ditemukan, maka langsung saja delete hapus, titik koma. Setelah itu head sama dengan 0. Ini jika sudah habis, maka beri nilainya pada head. Kita simpan dulu, lalu buka source file lagi untuk membuat main.dlnc-nya. Di sini menggunakan input uas dlnc.cpp. Di sini sama kayak seperti tadi. Kalau di awal tadi kita menggunakan uas dlnc data, dan yang sekarang menggunakan uas dlnc.cpp, yaitu untuk mengambil data sebelumnya yang telah disimpan. Selanjutnya main, ini adalah fungsi utamanya. Setelah itu kurung kurawa, initial sebagai awalan, inisialisasi awal. Selanjutnya insert 34, yaitu kita menambahkan data 34 di depan. Setelah itu insert D 11, artinya kita menambahkan data 11 di belakang. Setelah itu insert lagi di depan data 14. Setelah itu kita tampilkan datanya, checkout data titik koma, lalu menggunakan printl untuk menampilkan data yang sudah dimasukkan tadi, titik koma. Setelah itu kita coba hapus depan, titik koma, lalu hapus belakang, titik koma. Selanjutnya setelah kita hapus data di depan dan data belakang, kita checkout lagi data lalu titik koma. Setelah itu kita menggunakan printl lagi
untuk menampilkan data yang tadi. Setelah itu batch. Kita buat nama file dulu, was 9 dlnc dot cpp. Setelah itu kita coba compile and run. Ini ada yang typo, kita langsung benarkan. Setelah itu save lagi, lalu kita coba compile and run lagi. Setelah di compile and run lagi ternyata masih ada kesalahan, kita hapus ini, lalu ini. Setelah itu kita cek kurung kurawat tutup dan bukanya, ternyata di sini kurang 1. Setelah itu kita save lagi, cek compile and run. Di sini kurang tanda kurung dan sama dengan, lalu di sini kurang tutup kurung. Kita save lagi, lalu compile and run. Di sini kurang tanda kurung lagi, lalu sama dengan, save, compile and run. Oh ya, di sini kurang tutup, save, lalu compile and run lagi. Di sini kurang tutup, kita save, lalu compile and run lagi. Di sini kita kurang lagi. Setelah dicek kurang 2. Cek lagi, ternyata ini ada kesalahan, harusnya data lalu seperti ini. Setelah itu kita cek lagi, ini kesalahan, harusnya next. Juga ini kurang. Coba kita save lagi, lalu compile and run. Ukuran titik koma, save, lalu compile and run. Kita cek lagi, ternyata ini sama dengan yang kelebihan. Lalu save lagi, compile and run. Kita hapus, save, lalu compile and run. Munculnya akan seperti ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.